Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada tim panelis Nirwasita Tantra dan tim Pusat Data dan Informasi Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.592,43 km persegi mempunyai sumber daya alam yang berlimpah, baik yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, mineral, logam, minyak, dan gas bumi, dan yang dapat diperbaharui seperti perkebunan sawit dan karet serta pertanian lainnya. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengidentifikasi beberapa isu lingkungan yang terjadi, seperti timbunan sampah di perkotaan, penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, serta kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mereduksi beberapa isu lingkungan tersebut sebagai respon dalam rangka mengurangi dampak baik langsung maupun tidak langsung berupa kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan lingkungan maupun menggagas berbagai inovasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan dimaksud antara lain menerbitkan peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 29 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, menerbitkan peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, menerbitkan peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikutnya, yang keempat, menerbitkan peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kelima, menerbitkan peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. Keenam, menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 86 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah atau Jakstrada, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 7. Menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 23 tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. 8. Memperketat pemberian persetujuan lingkungan bagi usaha maupun kegiatan. 9. Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dengan mempedomani rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. 10. Membuat aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang atau dikenal Citarum. Yang ke-11, menetapkan status siaga darurat bencana asap setiap tahunnya. Dan ke-12, melaksanakan kegiatan restorasi gambut, aksi 3R. Rewetting, revitalisasi, dan revegetasi. Sedangkan inovasi daerah yang telah dilakukan seperti 1. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan merupakan program ketahanan pangan berbasis ramah lingkungan, merubah pola pikir masyarakat konsumtif menjadi produktif, sekaligus meningkatkan
penghijauan yang bermanfaat bagi lingkungan hidup. Berikutnya, sistem operasi pengendalian kebakaran dan lahan terpadu. Ada disebut Songket sebagai aplikasi untuk mempermudah deteksi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ada lagi yakni Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, gerakan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga sumber daya air seperti restorasi sungai Skarna Lambidaro. Ada juga inovasi yang menarik, yakni gerakan 1 kelurahan 100 biopori. Salah satu upaya untuk mengurangi banjir di kawasan pemukiman, terutama di perkotaan. Berikutnya, pemanfaatan energi baru terbarukan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, seperti Kota Pagar Alam, misalnya, mengembangkan energi hijau dengan penggunaan listrik dari mikrohidro dan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang 100% menggunakan energi hijau. Dan sudah diapresiasi oleh Presiden pada Desember tahun 2021. Presiden datang langsung meninjau kegiatan tersebut. Berikut podcast informasi lingkungan sebagai alternatif media informasi dan pembelajaran tentang lingkungan hidup bagi masyarakat dan stakeholder lainnya. Jadi, ada 6 inovasi unggulan kita. Mari kita lestarikan lingkungan hidup agar bumi selalu terjaga. Maju kualitas lingkungan hidup menuju Sumsel maju untuk semua, serta Indonesia baru yang berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R.A. Anita Nuringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, DPRD tentunya mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik. Tugas pokok dan fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap melaksanakan kebijakan pemerintah daerah, yaitu dalam bidang pengawasan, penganggaran, juga legislasi. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD di bidang lingkungan hidup tahun 2021 antara lain bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan melakukan pengawasan terhadap usaha, kegiatan sektor kehutanan, industri, perkebunan, manufaktur, prasarana, jasa pertambangan, energi, dan mineral. DPRD dalam hal ini juga memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya pengembangan laboratorium lingkungan yang dapat menambah peningkatan PAD. Dalam fungsi penganggaran, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 48.417.460.023 rupiah atau sekitar 0,42% dari total belanja daerah sebesar 11.477.341.872 rupiah yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam segi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan di bidang lingkungan hidup, DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Dengan sinergitas antara eksekutif dengan legislatif diharapkan dapat terus mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.